Halo semuanya, selamat datang di modul ketiga Stockbit Academy. Saya Rifan, dan di video ini kita akan belajar bareng soal prinsip dasar analisis fundamental, analisa kualitatif, dan analisa kuantitatif. Di modul ini kita juga akan mempelajari bagaimana cara memperoleh ide investasi, serta proses valuasi atau memberikan penilaian terhadap suatu saham. Dan yang nggak kalah penting, kita juga akan belajar bagaimana cara mengelola portfolio kamu. Udah siap? Yuk kita mulai. Masuk ke bagian pertama. Apa aja sih prinsip dasar analisis fundamental? Sebelum masuk ke prinsip dasar analisis fundamental, kita perlu paham dulu nih, apa analisis fundamental itu? Jadi, analisa fundamental adalah analisa yang berfokus pada performa bisnis suatu perusahaan. Investor yang menggunakan analisis ini percaya bahwa dalam jangka panjang, harga saham akan mengikuti dengan performa perusahaannya. Selain memahami bisnis suatu perusahaan, investor juga banyak melakukan analisa industri dan laporan keuangan yang dapat berpengaruh terhadap performa perusahaan. Prinsip dasar fundamental analisis adalah perusahaan dengan fundamental yang baik tidak menjamin akan menjadi investasi yang bagus. Begitu juga sebaliknya, perusahaan dengan fundamental yang kurang baik bukan berarti dia tidak bisa menjadi investasi yang bagus. Ini karena ada faktor harga yang dibayar oleh investor. Kita bisa analogikan membeli saham seperti membeli laptop. Laptop dengan spesifikasi yang gahar seperti RAM dan grafis mumpuni akan menjadi terbaik di kelasnya. Tapi ternyata harganya mencapai 100 juta. Tentu saja, harga itu terlalu mahal dan kurang bijak untuk mengeluarkan uang sebesar itu hanya untuk laptop. Sebaliknya, kalau kita membeli laptop dengan kualitas yang menengah, di harga yang sangat terjangkau, pasti kamu berani untuk membelinya. Ternyata harganya murah banget nih, cuma 1 juta rupiah. Kalau kualitas laptopnya beneran bagus, tentu aja itu bakal jadi good purchase. Tapi kamu tetap harus teliti sebelum membelinya. Karena biasanya ada uang, ada barang. Sama seperti membeli saham. Kita juga harus menganalisa kualitas di balik harganya dengan mencari tahu nilai wajarnya atau nilai intrinsiknya yang bisa didapatkan dengan melakukan beberapa tahap analisis. Di dalam analisis fundamental sendiri, ada beberapa strategi pendekatan yang digunakan. Walaupun berbeda, strategi-strategi ini mempunyai satu kesamaan, yaitu mengedepankan faktor kualitas dan harga saat melakukan analisis. Apa aja sih strateginya dan siapa aja ya yang udah sukses pakai strategi-strategi ini? Oke, strategi yang pertama namanya value investing. Salah satu tokoh terkenal yang sukses berinvestasi menggunakan strategi ini adalah Benjamin Graham. Ia sering membeli perusahaan dengan harga yang sangat murah, bahkan yang hampir bangkrut. Ia juga berinvestasi pada perusahaan yang sedang rugi, namun diyakini memiliki potensi membalik keadaan menjadi untung. Sementara di Indonesia, ada tokoh Lo Keng Hong yang mengaplikasikan strategi ini untuk berinvestasi di perusahaan yang bersifat cyclical. Cyclical artinya perusahaan yang penjualan dan keuntungannya sangat sensitif terhadap siklus bisnisnya seperti perusahaan komoditas. Ia suka memanfaatkan siklus tersebut untuk mendapatkan saham pada harga yang sangat murah. Yang kedua adalah strategi quality investing. Tokoh yang terkenal sukses menggunakan strategi ini adalah Warren Buffett. Investor yang menggunakan strategi ini fokus mencari perusahaan dengan kualitas bisnis yang tinggi sehingga bisa bertahan dalam keadaan apapun. Selanjutnya adalah growth investing. Strategi ini memfokuskan investasi pada perusahaan yang dianggap berpotensi menjadi raksasa di masa depan. Meski saat ini performa keuangannya belum bagus atau bahkan masih rugi. Salah satu tokoh terkenal yang sukses mengaplikasikan strategi ini adalah Cathie Wood. Ia adalah seorang investor yang mulai naik daun pada tahun 2020
setelah aset yang dikelola oleh perusahaan manajer investasi miliknya, ARK Invest, bertumbuh 11 kali lipat. Meski investor sudah memilih perusahaan yang dinilai sebagai tempat investasi yang menguntungkan, bukan berarti ia akan mendapatkan keuntungan secara instan. Ini karena dalam jangka pendek, pasar saham digerakkan oleh fear and greed dan membuat pergerakannya terkadang tidak masuk akal. Pergerakan yang irasional ini bisa menyebabkan harga saham tidak selalu sesuai dengan kualitasnya saat ini. Bisa terlalu mahal atau terlalu murah. Benjamin Graham dalam bukunya yang berjudul The Intelligent Investor mengilustrasikan irasionalitas pasar saham dengan sosok Mr. Market. Si Mr. Market ini punya sifat yang emosional dan impulsif. Intinya, dia akan bertindak sesuai dengan suasana hatinya, jadi sulit banget ditebak. Ketika hari sedang cerah, karena prospek pasar yang baik, mood Mr. Market juga biasanya ikutan bagus. Kalau dia lagi good mood, dia akan berkenan membeli saham, meskipun harganya lagi mahal. Tapi ketika proyeksi pasar lagi buruk, mood Mr. Market akan jelek dan bikin harga saham di pasar jadi merosot. Oleh karena itu, Benjamin Graham bilang bahwa cara terbaik untuk menghadapi Mr. Market ialah dengan cara melihat mood-nya. Dengan kata lain, kamu bisa membeli saham ketika Mr. Market sedang bad mood atau saat harga sahamnya turun dan murah. Dan menjual ketika dia lagi good mood atau ketika harga sahamnya tinggi. Ada juga beberapa kompetensi yang perlu dikuasai investor dan dilakukan secara konsisten dalam mengaplikasikan analisis fundamental. Yang pertama, membaca dan menganalisis laporan keuangan. Kedua, menganalisis dinamika bisnis dan industri yang digeluti oleh perusahaan. Dan yang ketiga, melakukan valuasi dan analisis kuantitatif. Selain ketiga kompetensi tersebut, karakter seorang investor juga berperan penting dalam kesuksesan perjalanan investasi seorang investor. Ada beberapa karakter penting yang perlu dimiliki oleh seorang investor. Yang pertama, sabar. Jadi investor itu harus sabar, karena investasi itu nggak instan. Jadi, selama investor sudah melakukan cukup analisis dan tidak ada perubahan pada kualitas saham, investor tidak perlu panik ketika harga sahamnya turun. Sebaliknya, bisa jadi itu adalah kesempatan untuk membeli saham yang potensial dengan harga murah. Investor juga harus punya sifat rendah hati dan ingin belajar, karena tren yang terus berubah seiring berjalannya waktu. Investor harus selalu memiliki keinginan untuk belajar dan mencari informasi terkait hal baru itu sebanyak-banyaknya. Sumber informasi juga bisa didapat dari orang lain. Oleh karena itu, kita sebagai investor harus selalu rendah hati untuk mengakui ketidaktahuan dan belajar hal baru dari orang lain. Karakter penting yang ketiga adalah mandiri dan kritis. Karakter ini bisa membantu investor dalam perjalanannya. Karena investor yang memiliki karakter ini nggak akan hanya membeli saham berdasarkan rekomendasi orang lain. Mereka akan memverifikasi data dan melakukan analisis secara mandiri. Karakter terakhir yang nggak kalah penting adalah disiplin. Investor harus disiplin dalam mengaplikasikan ilmu atau pendekatan yang dipelajarinya. Jangan gampang ganti-ganti strategi cuma karena FOMO, alias takut ketinggalan tren saham yang sedang berlangsung. Ini sering terjadi karena ketika kita melihat suatu saham yang sedang hot, biasanya jadi pengen ikut-ikutan. Padahal penting untuk melihat apakah perusahaan itu cocok dengan kriteria saham yang ingin kita beli. Perlu diingat, investasi itu berjangka panjang. Jangan terlalu tergiur dengan hasil investasi yang instan, oke? To conclude, walaupun fundamental analysis memiliki beberapa strategi yang berbeda, semuanya punya satu kesamaan, yaitu melihat saham sebagai suatu kepemilikan bisnis yang nyata. Nah, karena itu, investor akan mengecek aspek-aspek yang berpengaruh langsung terhadap prospek dan performa perusahaan sebelum membeli sahamnya. Investor
juga harus secara konsisten mengasah kompetensi analisis fundamental seperti dengan membaca laporan keuangan dan juga menganalisis industri yang akan dibahas pada video berikutnya di modul ini. Penting juga untuk mempelajari karakter yang perlu dimiliki investor seperti sabar, rendah hati, memiliki keinginan untuk terus belajar, mandiri, kritis, dan disiplin.